Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Kita membaca bersama-sama, kita lihat ayat ini. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, ibu-ibu sekalian, kembali kata karena iman. Nah, ini dia ya, karena iman ini ditonjolkan oleh penulis Ibrani buat kita semuanya. Yang menjelaskan bahwa memang orang percaya itu hidupnya hanya pakai iman. Ya, hanya pakai iman, nggak pakai hak prerogatif hidupnya. Ya, nggak pakai kekuatan pribadi hidupnya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan itu hidupnya karena iman. Jadi di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ketidakmungkinan, dia melihat, ya dia melihat pakai iman. Ya, orang bisa pakai uang, pakai segalanya. Untuk melihat masa depan dia bisa pakai uang, mempersiapkan segalanya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia nggak lihat itu. Dia pakai iman. Nah ini ibu-ibu ya. Dan semoga ini menjadi patron kita juga, bahwa dalam menghadapi apapun di dalam hidup ini, landasan kita adalah karena iman. Landasan kita adalah karena percaya kita. Jadi nggak boleh ada yang lain. Ya, yang lain itu hanya ngikuti aja. Yang lain itu hanya mengikuti apa yang yang kita persiapkan untuk masa depan kita. Ya, tetapi yang paling inti dari semuanya adalah karena iman. Ya, karena iman. Nah, ditonjolkan setelah Henok itu generasi yang ke-10. Ya, generasi 10 dari 10 generasi yang pertama itu ada Nuh. Nah, ini saudara ya, ada Nuh. Kita tahu persis bahwa dosa di dunia ini, ya, dosa di dunia ini dari Adam sampai kepada Nuh itu dunia ini bukan makin baik, tapi mereka semuanya makin bejat. Nah, ini kata kuncinya, makin bejat. Nah, makanya kalau saudara melihat, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-7. Mari kita lihat ya. Bukan Kejadian pasal 7, Kejadian pasal yang ke-6. Ya, ayat yang ke-11. Ya, Kejadian pasal 6, ayat yang ke-11. Saya membaca buat kita demikian. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah, lalu dan penuh dengan kekerasan. Lalu ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah ini saudara. Jadi ini perjalanan hidup yang rusak. Dan sekarang juga orang banyak menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Ya, menjalankan hidup yang rusak. Menjalankan hidup yang nggak benar di dunia ini. Nah, sama di zaman Adam 10 generasi yang pertama itu seperti itu. Nah, sehingga saudara, lihatlah di dalam bagian ini, ayat 13. Coba lihat di sana ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengairi hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah ini, kalau makin rusak, makin nggak benar, cara Tuhan satu-satunya apa? Musnahkan. Ya kan saudara? Apalagi kalau manusia itu udah nggak mau bertobat. Nah ini kata kuncinya ya. Manusia itu udah nggak mau bertobat, manusia itu udah nggak mau benar, manusia itu udah nggak mau jalan di jalannya Tuhan. Ya, satu-satunya cara yaitu tadi Tuhan bilang musnahkan. Nah ini yang harus kita lihat nih saudara. Kata musnahkan ini dan kata musnahkan ini menjadi apa? Menjadi sesuatu hal yang memprihatinkan sebenarnya. Nah makanya saudara, generasi Adam sampai kepada Nuh itu ternyata itu yang dikatakan tadi, generasi yang sangat bejat sekali. Jadi di antara generasi yang bejat itu ternyata Nuh. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1. Coba lihat di sana. Kejadian 6 ayat 1. Atau kita mulai dari ayat yang ke-8 saja, ayat 8. Ya ayat 8 ya, Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah ini saudara. Ini dia. Kalau ada orang yang hidup berbeda dengan dunia, nggak ikut arus, nggak ikut-ikutan saudara, dikatakan apa? Mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Ya nggak? Kenapa nggak ikut arus?
Nah, dalam hidup ini saudara perlu seperti itu. Jangan ikut arus. Karena kalau kita ikut arus, kita akan ditinggalkan oleh Tuhan. Memang, ya memang, kalau kita ikut arus, kita akan ditinggalkan orang-orang di dunia ini. Nah, ini kata kuncinya. Yang harus kita tunjukkan adalah jangan ikut arus. Dengarkan baik-baik kata-kata ini. Jangan ikut arus. Karena kalau ikut arus, kita tidak akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Orang yang ikut arus akan mati, akan terkapar dengan arus yang sedang dia ikuti. Coba lihat ya, saudara. Ya kalau orang misalnya tenggelam itu ya, kebuang ke air gitu. Kalau dia ikut arus seperti itu, wah dia akan tenggelam itu. Akan cepat tenggelamnya, akan cepat matinya. Tapi orang yang bisa melawan arus, kemungkinan dia kuat berenang, kemungkinan dia punya kekuatan, kemungkinan dia masih bisa menggerakkan tangan kakinya, seperti itu ya, saudara ya. Kemungkinan dia bisa akan selamat. Makanya dikatakan di dalam bagian itu ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi ini yang paling penting buat hidup kita, saudara. Dari apa yang dikatakan tadi dari imannya Nuh itu. Ya, kenapa dia menjadi orang yang beriman? Orang yang beriman itu sebenarnya ya adalah orang-orang yang selalu mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kenapa dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan? Ya itu tadi. Dia nggak ikut arus. Ya. Jadi ingat baik-baik. Kita harus ingat ya, ibu-ibu sekalian ya. Dilarang ikut arus. Lah Pak, nanti kalau nggak ikut arus saya disingkirkan. Ya nggak apa-apa. Lah Pak, kalau saya nanti nggak ikut arus, saya nggak ada yang nolongin saya. Ya nggak apa-apa juga. Karena apa? Karena ternyata ada Tuhan. Nah, kenapa dia nggak ikut arus? Coba lihat di dalam ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ini yang pertama. Jadi orang yang tidak ikut arus itu, saudara, atau orang yang mendapatkan kasih karunia itu, dia kasih karunia di hadapan Tuhan. Ciri khas yang pertama dari hidupnya adalah hidup tidak bercela di antara orang sezamannya. Alias apa? Dia menunjukkan integritas, dia menunjukkan jati dirinya. Ini loh, aku orang yang percaya kepada Tuhan. Ini loh, aku pengikut Tuhan. Ini loh, aku orang yang mengasihi Tuhan. Nah, ini kata kuncinya. Ini kata yang dipakai di dalam bagian ini. Ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Ini ciri khas yang pertama. Orang yang mendapatkan kasih karunia atau orang yang tidak ikut arus itu. Lalu di dalam yang berikutnya dikatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Diulangi lagi dengan apa yang dialami oleh Henokh minggu lalu. Dia bergaul dengan Allah. Sekarang sama juga. Ternyata Nuh itu bergaul. Dikatakan di sana ya. Ya, dia hidup bergaul dengan Allah. Padahal sebenarnya ayat 11 tadi bilang apa? Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Jadi di tengah-tengah bumi yang rusak, masih ada orang yang hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa itu, saudara. Biasanya di tengah-tengah bumi yang rusak, di tengah-tengah di mana dosa ada, biasanya orang nggak bisa membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Karena semuanya rusak. Tapi ternyata di sana ada Nuh yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan, atau alias tidak ikut arus tadi. Kenapa dikatakan? Karena dia hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, dia hidup bergaul dengan Allah. Itulah yang menyebabkan penulis Ibrani mencatat tentang dia di dalam ayat yang ke-7 tadi. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi orang yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan itu, dia punya iman. Iman yang bagaimana? Dikatakan di sana, iman yang melihat jauh ke depan.
Apa yang dia lihat? Yang dia lihat dikatakan imannya melihat jauh ke depan sehingga dia taat pada waktu Tuhan menyuruh dia mempersiapkan bahtera bagi keluarganya. Kenapa? Tadi dia mendapatkan kasih karunia. Dia yang mendapatkan kasih karunia. Sehingga lewat keluarganya nantilah Tuhan akan menaruh keturunan yang baru di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal 6, balik lagi saudara ke situ, dalam Kejadian pasal yang ke-6 itu ada catatan daftar nama keluarganya. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 itu ya. Coba kita lihat saudara, Kejadian pasal yang ke-6, ada catatan daftar keluarganya di sana. Dikatakan di sana, Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki. Sem, Ham, dan Yafet. Nama itu bukan sekedar nama yang dituliskan di sana. Tapi sebenarnya Tuhan mau menunjukkan lewat satu keluarga inilah. Nanti aku akan menyelamatkan apa? Menyelamatkan dunia ini. Makanya pasal 7. Lihat di dalam pasal 7 itu, ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi hanya Nuh, makanya Tuhan persiapkan. Ya enggak ibu-ibu? Hanya Nuh, enggak ada yang lain. Hanya Nuh yang sedang dipersiapkan. Nah ini pentingnya saudara. Kita berbeda dengan dunia ini. Karena pada akhirnya Tuhan juga memilih orang yang berbeda itu. Tuhan juga memakai orang yang berbeda itu. Nah ini jangan sampai kita itu tadi. Karena kita ikut arus, itu akan menyusahkan kita sendiri. Itu akan membuat kita jadi apa? Jadi orang yang tidak bisa maju ke depan. Makanya dikatakan, karena hal yang seperti itulah dikatakan, dia taat. Jadi waktu Tuhan suruh masuk ke bahtera itu, dia taat. Ya, dia disuruh membawa sepasang binatang seperti itu, dia taat. Masuk ke dalam bahtera itu. Waktu disuruh membangun bahtera itu, dia taat. Belum ada banjir loh. Mungkin orang-orang akan mentertawakan dia. Ada apa ini Nuh? Kok bangun-bangun bahtera? Ada apa? Ada masalah apa ya? Kok dia udah bikin bahtera? Dia teriak-teriak, ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk. Diajak orang. Nggak ada yang ikut masuk, saudara. Karena apa? Karena orang yang beriman itu ditertawakan orang. Ingat itu ya. Kalau kita beriman kepada Tuhan dengan segala ketaatan kita pasti ditertawakan orang. Namanya juga sudah apa? Sudah tidak ikut arus. Ya enggak? Kalau kita ikut arus, diajungin jempol. Hebat, 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 hebat. Luar biasa, luar biasa. Katanya gitu. Tapi kalau kita beda arus, nah itu dia. Arus kita beda. Nah itu tadi. Kita akan ditertawakan orang. Tapi lihat di sana. Di tengah ketaatannya itu, dia tetap mempersiapkan bahtera itu. Di tengah-tengah orang orang mentertawakan dia. Orang berkata, ih ada orang gila baru nih. Bangun-bangun bahtera di tengah darat katanya gitu. Ya, apalagi dikatakan naik ke gunung Ararat lagi kan. Dia naik ke gunung lagi bikin bahtera itu sudah. Ditertawakan orang. Ya enggak? Ya enggak ada orang kan bangun bahtera itu di gunung itu enggak ada saudara. Tapi Nuh melakukan itu. Karena dia tahu perintah Tuhan tadi. Dengan taat dia lakukan. Nah, lalu dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-7 itu. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Nah ini dia, iman itu menghukum dunia. Kenapa? Karena tadinya nggak mau percaya. Itu dia. Nggak mau naik ke bahtera itu. Ya, itu dia menghukum dunia katanya. Lalu yang terakhir. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dia menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita perlu itu. Kita menerima kebenaran sesuai dengan iman kita. Mana kebenarannya? Air bayi itu kebenarannya. Mana kebenarannya? Perkataan-perkataan Tuhan itu yang menjadi kebenarannya. Ya kan? Mana kebenarannya, saudara? Kebenarannya adalah apa yang Tuhan sudah perkatakan, apa yang sudah Tuhan omongi, apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Nuh itu, di mana Nuh bisa melakukan dengan baik, itulah kebenarannya. Apa fakta kebenarannya? Penghukuman Tuhan akan dunia ini, itulah fakta kebenarannya. Jadi
aplikasinya buat kita semuanya dari pelajaran pada saat sore hari ini adalah sederhana. Jangan pernah malu ya beda arus, tidak ikut arus dunia ini. Jangan pernah malu kalau orang-orang di sekitarmu meninggalkanmu, meninggalkanku, meninggalkan kita semuanya. Jangan pernah malu kalau kita ditinggalkan karena kenikmatan dunia ini. Tapi malulah kalau ada orang yang meninggalkanmu karena saudara sedang mengikuti arus dunia ini. Kita harus malu untuk itu. Tapi kalau kita ditinggalkan orang karena mengikuti arusnya Tuhan, itu biasa. Karena memang orang beriman seperti itu. Itu penerapan yang pertama. Jangan pernah malu. Lalu yang kedua, penerapan yang kedua adalah pakailah iman untuk melihat segala sesuatu yang bisa membangun kita dalam ketaatan terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi kalau Tuhan perintahkan lakukan ini, lakukan saja. Kalau Tuhan bilang bangun Batra, bangun saja. Jadi kita tidak perlu khawatir atau takut. Karena Tuhan yang suruhnya, yang menyuruhnya. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan yang lihat orang, ada keanehan-keanehan yang lihat orang dalam diri kita, ya nggak masalah juga. Karena memang harus seperti itu. Nah ini penerapan yang kedua. Ya, penerapan yang kedua ini penting buat kita saudara. Pakai iman. Melihat semuanya itu pakai iman. Kalau Tuhan udah bilang, lakukan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, lakukan. Jadi jangan pernah terpotong di tengah jalan. Jangan pernah takut di tengah jalan. Tapi biarlah kita ini menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang mampu melakukan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu sayang kepada kita. Dan kita akan melihat bagaimana orang yang kita sudah serukan, supaya mungkin dia bertobat, supaya mungkin dia di jalan Tuhan, atau di orang-orang yang mengeraskan hatinya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan berperkara kepada orang-orang tersebut. Nah jadi ibu-ibu sekalian, pelajaran hari ini bisa saya simpulkan dengan satu kata. Bahwa iman Nyanu itu adalah iman yang tidak ikut arus dunia. Sekali lagi ya. Iman Nyanu itu adalah iman yang tidak ikut arus dunia. Kalau kita tidak ikut arus dunia, maka kita akan mendapatkan banyak perkenanan Tuhan dalam hidup ini bagi kita. Semangat terus dalam mengikut Tuhan. Semangat terus dengan menggunakan kata karena iman. Karena kita percaya dengan iman pun kita bisa melakukan banyak perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih pelajaran hari ini. Terima kasih Engkau mengajarkan iman Nyanu, iman yang tidak ikut arus dunia. Biarlah Tuhan akan tolong supaya kami punya iman itu. Kami tidak mau ikut arus dunia. Karena kami perlu mendapatkan kasih karunia yang daripadamu. Dan biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami dengan kuasa yang daripadamu. Tuhan berikan kami kekuatan hikmat yang daripada Tuhan. Supaya kami terus boleh melihat jauh ke depan. Bersama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi hidup kami. Bapa dalam sorga, kami terus mendoakan untuk teman-teman kami. Mendoakan Ibu Erna yang sedang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dengan kuasa yang daripadamu. Menyerahkan juga untuk Ibu Edi juga yang sedang sakit di bagian kepala. Di bagian-bagian yang lain dalam tubuhnya. Tuhan menjamah Ibu Edi dengan kuasa yang daripadamu. Sehingga Ibu Edi boleh mengalami kesembuhan dan mujizat yang daripada Tuhan. Kami juga Tuhan mau menyerahkan buat semua saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan hidupnya. Menyerahkan Ibu Edith juga yang kelelahan karena habis periksa tadi, kami berdoa supaya Tuhan akan jamah. Tuhan memberikan semangat yang baru supaya Ibu Edith juga boleh mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, mujizat-Mu sungguh nyata. Menyerahkan Bu Yanti dalam semua pergumulan-pergumulan hidupnya. Kiranya Tuhan menolongnya, memberkati suami, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan juga Ibu Eti dalam semua pergumulan-pergumulan hidupnya. Bersama dengan suami, anak, mantu, cucu. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga Ibu Eti boleh kuat, boleh di dalam berkat, dan boleh di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Berkati anaknya,
berkati cucu-cucunya, berkati semua pergumulan-pergumulan hidupnya. Berkati suaminya Tuhan. Kami menyerahkan juga Ibu Kety yang sedang batuk, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Ibu Kety boleh mengalami kesembuhan, mengalami kebebasan, mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Demikian juga Ibu Dede, Tuhan berkati dengan kuasa yang daripada-Mu. Kau menolong Tuhan Ibu Dede, supaya Ibu Dede kuat dalam menghadapi segalanya, sehingga dia boleh mengalami kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Semua keluarga besar Narwastu diberkati Tuhan, yang hadir dalam Zoom meeting ini dan juga yang tidak hadir, Tuhan akan tolong supaya pada suatu ketika kami boleh bersama-sama lewat Zoom ini juga atau bersama-sama juga dalam pertemuan onsite. Biarlah Tuhan akan tolong berkati dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan demi kebaikan. Akhirnya saudara-saudara, mari kita mengakhiri pemuritan kita dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya, mulai sore hari ini, kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Amin.